semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Rizkawati, saya dari kelas 1H dengan NIM 1111250302. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yaitu terkait tentang bagaimana sih penggunaan dan juga pemakaian kata baku yang baik dan juga benar. Masuk ke materi, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya apa sih pengertian atau definisi sendiri dari kata baku itu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, kata baku sendiri itu tuh adalah sebuah aturan atau kata yang penulisannya itu harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama adalah di dalam penggunaan kata baku itu harus ditulis atau bisa disampaikan secara jelas, lugas, dan juga tepat. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah di dalam penggunaan kata baku itu juga harus ditulis sesuai dengan tata bahasa atau tata aturan yang berlaku. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah di dalam penggunaan atau penulisan kata baku ini itu biasanya seringkali ditemukan atau dijumpai di dalam situasi formal tertentu. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan berbagai macam kata berbicara maupun menulis. Namun tidak semua kata yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Di dalam penulisan kata baku tentunya terdapat perbedaan yang membedakan antara penulisan kata baku dan juga kata tidak baku. Di antara perbedaan tersebut, terdapat 3 perbedaan yang mendasari di dalam penulisan kata baku dan juga kata tidak baku ini. Untuk perbedaan yang pertama adalah dari segi pengertian. Kalau kata baku itu penulisannya atau pengucapannya itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar atau sesuai dengan PUEBI dan juga KBBI. Sedangkan kata tidak baku itu kata yang penulisannya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya adalah dari segi penggunaan. Kalau kata baku itu kata yang digunakan dalam situasi resmi seperti karya ilmiah, surat dinas, pidato, formal, dan juga ujian. Sedangkan kata tidak baku umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau konteks non-formal. Dan perbedaan yang terakhir adalah dari segi sumber acuan. Jadi kalau dalam kata baku itu, katanya itu harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan juga sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam kata tidak baku itu tidak terdapat di dalam KBBI atau berbeda dalam segi penulisannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari kata baku dan juga kata tidak baku. Untuk contoh dari kata baku adalah praktik dan kata tidak bakunya adalah praktek. Di dalam penggunaan ini terdapat kesalahan dalam penulisan yaitu terdapat kata i dan juga e dalam kata praktik. Kata yang seharusnya digunakan adalah praktik sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan yang tidak sesuai dengan KBBI adalah praktek. Dan arti atau definisi dari kata baku praktik adalah pelaksanaan, penerapan, atau kegiatan nyata dari suatu teori atau ilmu. Contoh lainnya adalah di dalam penggunaan kalimat. Contoh kalimat bakunya adalah mahasiswa kedokteran sedang melaksanakan praktik di rumah sakit. Dalam kalimat ini terdapat kata baku praktik yang sesuai dengan KBBI. Contoh kalimat tidak bakunya adalah mahasiswa kedokteran sedang melaksanakan praktek di rumah sakit. Kalimat ini mengandung kata tidak baku yaitu praktek yang tidak sesuai dengan KBBI dan juga kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari namun merupakan bentuk yang salah secara ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, penggunaan praktek adalah contoh kesalahan penggunaan kata karena yang benar secara baku menurut KBBI adalah praktik.